Bab 2471. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Penjaga dengan sirkuit otak yang canggih menebak dengan benar, Lu Chen memiliki kekuatan dua kaisar agung, dan dengan peningkatan 5 urat naga yang tinggi, kekuatannya begitu kuat sehingga sangat dekat dengan Huang Xian. Kalau tidak, bagaimana Lu Chen bisa mengalahkan generasi kedua yang kaya itu dengan pukulan Miesi tanpa memanggil tubuhnya? Ada dua kekuatan identik di tubuhnya, itulah rahasia utama Lu Chen, dan dia tidak akan pernah ingin orang lain mengetahuinya. Jadi, meskipun tebakan penjaga itu benar, Lu Chen akan menjadi hantu jika dia memiliki senyuman yang manis. Kaisar Ludan, potensi seni bela diri sama besarnya dengan alkimia. Pada saat ini, Kaisar Xie dan akhirnya sadar, dan akhirnya mencerna fakta bahwa Lu Chen mengalahkan yang abadi, dan menghela nafas lagi, berkata, sebelumnya, saya tidak pernah mengerti mengapa Kaisar Lu dan ingin fokus pada seni bela diri dan menambah oleh dan. Pertempuran hari ini, saya menemukan jawabannya. Petik 2. Kaisar Xie dan tidak berlatih seni bela diri, dia juga bukan makhluk abadi, tetapi hanya di alam Kaisar Agung. Itu sebabnya Kaisar Xie dan mampu menjadi inspektur dunia fana, dan tidak melanggar aturan bahwa makhluk abadi tidak boleh turun ke dunia fana. Justru karena Kaisar Xie dan bukanlah seorang pejuang, dia dikejutkan melebihi imajinasinya oleh kekuatan tempur super Lu Chen. Jika Kaisar Lu dan terlahir kembali sepenuhnya dan secara resmi menjadi abadi, dia bahkan mungkin bisa mengalahkan Xuan Xian. Mengapa kita tidak bersaing dengan Kaisar Lu dan pada hari Kaisar Lu dan menjadi abadi? Itu ide yang bagus, tapi apa yang diinginkan Kaisar Lu dan? Ide para penjaga menjadi semakin canggih, dan mereka bahkan ingin melawan Lu Chen. Bisa, Lu Chen mengangguk, tetapi berkata lagi, namun, kamu harus membayar sedikit harga untuk bersaing denganku. Tidak apa-apa, jika Lu Chen berkompetisi dengan para penjaga, dia pasti memiliki terlalu banyak waktu luang, dan tidak mungkin untuk menyetujuinya. Lu Chen adalah Kaisar Alkimia peringkat 9, dan dia memiliki status tertinggi dalam alkimia sekte cabang kecil. Beberapa penjaga bisa dianggap sebagai bawahannya. Apa perbedaan antara atasan dan bawahan? Memotong ayam hampir sama. Tidak enak, ayamnya pun tidak perlu dipotong. Sebagai orang sungguhan yang tidak punya keuntungan dan tidak mampu datang lebih awal, tidak mungkin bermalas-malasan. Aku tidak tahu berapa harga yang harus dibayar Lu Dandi. Mendengar ini, para penjaga menjadi gugup, berpikir bahwa Lu Chen akan meminta mereka membayar mahal sebelum mereka berdiskusi dengan mereka. Legiunku baru saja memasuki negeri dongeng dan tidak memiliki apa-apa. Aku sangat membutuhkan keterampilan tempur tingkat peri. Lu Chen melirik ke arah penjaga dan berkata sambil tersenyum, jangan gugup, saya tidak ingin keterampilan tempur tingkat tinggi, Anda bisa memberi saya beberapa keterampilan tempur tingkat rendah. Lagi pula, tidak ada kota peri besar di sini, jadi saya bisa membelinya jika saya mau. Tidak bisa membelinya. Petik 2. Faktanya, ketika Lu Chen berada di Yingzhou, dia juga mengunjungi toko-toko di sana, dan dia juga melihat beberapa toko yang menjual perlengkapan tempur kelas rendah keterampilan. Tetapi saat itu Lu Chen tidak punya uang dan tidak mampu membelinya. Ketika Lu Chen menjadi kaya, dia terus mempermainkan keberuntungan kaisar, terburu-buru, dan lupa membelinya. Sekarang, beberapa penjaga menabrak mereka, jadi mari kita mengolok-olok mereka. Keterampilan tempur inferior sama sekali tidak populer bagi Lu Chen. Namun sebagai transisi besar, masih ada kebutuhan. Bagaimanapun, Lu Chen punya uang, jadi dia akan membeli yang lebih baik nanti. Itu bukan masalah. Saya memiliki 4 keterampilan tempur yang lebih rendah. Jika Kaisar Lu dan mau, saya bisa mengajari semuanya. Saya juga punya 2 pintu, dan saya bisa menyerahkannya. Beberapa penjaga menghela nafas lega dan setuju. Keterampilan tempur tingkat rendah adalah keterampilan tempur umum yang dimiliki makhluk abadi biasa, dan tidak ada yang aneh dengan keterampilan itu. Jika Lu Chen menginginkannya, mereka dapat memberikan apapun yang mereka inginkan, dan itu bukanlah keterampilan tempur tingkat tinggi, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Jenis keterampilan tempur apa yang kamu miliki? Lu Chen bertanya. Pedang, senjata, pedang, dan tombak semuanya adalah senjata, kata seorang penjaga. Kalau begitu, beri aku 3 jenis pedang, senjata dan pedang, dan tidak menginginkan yang lain. Setelah berpikir sejenak, Lu Chen menetapkan 3 keterampilan tempur. Ada 3 jenis pedang, senjata dan pedang,
yang dapat digunakan sebagai keterampilan tempur umum dari fanatik Legion. Sedangkan untuk anggota inti Legion, banyak orang yang menggunakan senjata yang relatif kecil, dan keterampilan tempur minoritas sulit ditemukan, jadi kita hanya bisa membiarkan mereka beralih ke keterampilan tempur umum untuk sementara. Para penjaga sangat lugas, dan secara langsung mengajari Lu Chen 3 keterampilan tempur yaitu pedang, senjata, dan pedang dengan menggunakan metode memasuki laut. Setelah itu, Lu Chen membuat perjanjian dengan mereka bahwa dia akan menjodohkan mereka ketika dia secara resmi menjadi abadi. Kaisar Ludan, jangan khawatir, luangkan waktumu, kita bisa menunggu. Dengan bakat Ludandi, paling lama 3-5 tahun, dia resmi bisa menjadi abadi. Pada saat itu, saya berharap Kaisar Ludan cukup kuat untuk melawan beberapa bawahannya. Setelah penjaga selesai berbicara, mereka melihat Lu Chen tidak dalam bahaya, jadi mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Chen dan kembali. Xie Dandi, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan kepadaku? Melihat Kaisar Xie Dan belum pergi, Lu Chen bertanya. Kaisar Ludan, dalam 10 tahun, kamu harus tetap di sekte kecil dan jangan keluar. Kata Kaisar Xie Dan, 10 tahun, tidak mungkin, paling lama tidak lebih dari 2 bulan, aku akan pergi. Sekte kecil hanya cocok untuk mengembangkan alkimia, bukan seni bela diri. Jika aku tinggal di sini selama 10 tahun, bukankah aku akan menjadi gila? Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tetapi jika kamu mengalahkan Fu Yidai, kamu telah menyinggung sekte abadi Duanyun. Tidak aman bagimu untuk berjalan di area ini. Kaisar Xie Dan berhenti sejenak, lalu berkata, kepala Duanyun adalah kebiasaan dan sangat melindungi anak sapi, dia akan membalaskan dendam putranya. Jika Anda tinggal di sekte kecil, orang-orang Duanyun Xianmen tidak berani melakukan apapun. Jika Anda meninggalkan sekte kecil, saya curiga Anda akan keluar dari kota Xiaoxian. Petik 2. Kalau begitu saya bisa meninggalkan kota Xiaoxian dan pergi ke tempat lain. Lu Chen tersenyum. Area ini adalah wilayah pengaruh Duanyun Xianmen. Ada Ailiner Duanyun Xianmen di mana-mana. Tidak masalah kemana Anda pergi. Kaisar Xie Dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, meskipun Anda adalah Kaisar Alkimia peringkat 9, kepala Duanyun hanya mengenali alkimia abadi, dan tidak benar-benar membeli alkimia. Bahkan jika Anda berjalan-jalan dengan jubah alkimia peringkat 9, aku meragukannya. Berani menumpangkan tangan padamu. Saat itu, ketika Dewa Agung Klan Ming melihatku mengenakan jubah pil Kaisar, mereka menahan diri dan tidak berani bergerak, tetapi mengapa Master Sekte Duanyun begitu hebat? Lu Chen bertanya. Keabadian Agung Mingsu, negeri dongeng Penglai adalah negeri manusia abadi. Dewa abadi dari klan abadi lainnya harus berperilaku baik ketika mereka datang ke sini, jika tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan pijakan di tanah abadi manusia saya. Petik 2. Jadi, ras abadi lainnya di negeri ajaib Penglai sangat menghormati Kaisar dan manapun. Tapi kepala Duanyun berbeda, dia adalah makhluk abadi lokal dan memiliki status superior di negeri dongeng Penglai. Status alaminya lebih tinggi daripada makhluk abadi yang naik dari dunia fana. Selain itu, pemimpin Sekte Duanyun memiliki seseorang di atasnya, dan ada orang kuat yang menjadi pendukungnya, jadi tidak peduli apapun yang dia lakukan, tetaplah di sana, adalah orang-orang di belakangnya yang membantunya. Tuan Duanyun biasa datang ke Sekte cabang kecil untuk membeli pil, dia selalu terlihat sombong, bahkan Master Sekte cabang kecil kami tidak memperhatikannya. Terus terang, dia melihat turunkan Kaisar Alkimia kita. Kaisar Xie Dan menjelaskan, seperti seorang ayah, seperti seorang anak laki-laki. Lu Chen menghela nafas. Benar, jika kepala Duanyun seperti ini, bagaimana putranya bisa lebih baik? Kaisar Xie Dan juga menghela nafas, dan berkata lagi, generasi kedua yang kaya itu jauh lebih buruk daripada ayahnya. Dia tidak punya otak dan penuh nafsu, dia tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu. Dia sangat menyebalkan. Apakah peri itu juga penuh nafsu? Lu Chen terkejut. Apa yang salah dengan yang abadi? Yang abadi bukanlah manusia. Mereka juga memiliki emosi dan keinginan. Kaisar Xie Dan tersenyum bodoh, dan kemudian berkata, singkatnya, kamu dan rakyatmu harus tetap bersama sekte kecil. Anak anjingnya sadar, apapun yang terjadi, dia tidak akan pergi ke sekte kecil untuk membuat masalah, bahkan jika dia meremehkan kita. Ada beberapa kaisar alkimia, tapi dia masih takut dengan alkimia. Lu Chen bertanya, terlambat Xuan Xian, kata Kaisar Xie Dan.
Sangat rendah. Lu Chen terkejut lagi. Kaisar Xiedan meledakkan orang itu begitu keras, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah seorang Xuanxian, dan nilainya terlalu rendah. Saya pikir ayah dari generasi kedua yang kaya adalah sejenis peri, tetapi hasilnya tidak terduga. Lihat nada bicaramu, sepertinya Xuanxian adalah kubis Cina, kamu benar-benar tidak tahu sulitnya mengolah yang abadi. Kaisar Xiedan menggelengkan kepalanya dengan marah, dan berkata, saya mendengar bahwa kepala Duanyun telah berkultivasi sejak lahir hingga sekarang. Selama beberapa dekade, dengan mengandalkan sumber daya abadi yang baik, saya mampu berkultivasi hingga tahap akhir Xuanxian. Faktanya, itu sangat kuat, dan masih banyak makhluk abadi setempat. Setelah puluhan ribu tahun, dia masih belum mencapai alam abadi yang mendalam. Petik 2. Yang abadi yang saya lihat di Yingzhou semuanya memiliki aura yang menakutkan, mungkin makhluk abadi di surga atau di bumi, dan mereka ada di mana-mana. Ketika Lu Chen mengatakan ini, dia sebenarnya tidak tahu apakah dia benar atau tidak. Ketika dia berada di Yingzhou, dia bahkan bukan seorang kaisar yang hebat, dan manusia biasa tidak dapat melihat secara pasti budidaya makhluk abadi. Ini semua tentang dugaan, tapi dia juga membuat tebakan yang bagus. Jawaban Xiedan pada dasarnya membenarkan tebakannya. Pihak kita berada di tepi alam abadi, dan makhluk abadi yang berlatih di sini juga memiliki peringkat terendah, yang tidak dapat dibandingkan dengan kota abadi besar seperti Yingzhou. Yingzhou adalah tempat tingkat tinggi, dan makhluk abadi yang berlatih di sana semuanya sangat tinggi. Gerbang peri di sana juga mewah. Persyaratan masuknya tidak rendah, tapi manfaat memasuki gerbang itu akan lebih banyak. Kaisar Xiedan mengangguk, menatap Lu Chen lagi, dan berkata, pada awalnya, Master Sekte Gan dari Sekte Dafen menyelamatkanmu, jadi kamu harus tetap tinggal di Yingzhou. Dengan tegas, jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu akan pergi. Kesempatan, meskipun saya ingin melewatkannya, saya tidak boleh melewatkannya. Lu Chen menghela nafas dan tersenyum kecut lagi. Master Sekte Gan membantunya dan membuatnya berhutang budi, yang harus dibayar kembali. Pada awalnya, Master Sekte Gan mengatakan bahwa 9 bulan kemudian, penilaian alkimia sekali dalam 1 abad akan diadakan, dan dia berharap bahwa dia akan mengikuti penilaian atas nama kuasi alkimia di Yingzhou. Belum lagi, Master Sekte Gan juga berharap bisa melihatnya melapor ke Yingzhou dalam waktu 3 bulan. Tapi waktu berlalu begitu cepat. Butuh waktu 3 bulan baginya untuk menyelesaikan keberuntungan Kaisar Agung. Ia telah menikah dan menemani kedua istri cantik itu kembali ke rumah kelahirannya. Ini seekor anjing, dia terlahir kembali. Menghitungnya sekarang, sudah hampir 6 bulan, dan perjanjian 3 bulan dengan Master Sekte Gan telah berlalu. Namun, penilaian dan Xian tidak terlewatkan, ini harus dikejar. Jika Anda melewatkannya, Anda harus menunggu 100 tahun untuk penilaian dan Xian berikutnya. Jadi, selama dia ingin bertahan di Yingzhou, masih banyak peluang. Masalahnya, dia ingin tinggal di Yingzhou, bukan di Dandao Dafenzong. Tetapi hal-hal ini, Kaisar Xiedan tidak akan mengetahuinya. Kaisar Ludan, Anda memiliki potensi besar dalam seni bela diri, jadi Anda bisa tinggal di sini untuk mengembangkan keabadian. Setelah Anda mengembangkan Xuanxian, mungkin Anda tidak akan takut dengan kepala Duanyun. Kaisar Xiedan mengangkat topik itu kembali, masih mengkhawatirkan keselamatan Lu Chen. Saya tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, ketika semua legiunku abadi, aku akan membawa legiun itu ke Yingzhou, dan menemukan gerbang peri untuk menetap. Bukankah saya sudah mengatakan bahwa ambang batas keabadian di Yingzhou sangat tinggi, dan mudah untuk memulai pada tahap akhir Xuanxian, dan Anda tidak perlu memikirkannya jika Anda lebih rendah dari tahap akhir Xuantian. Kaisar Xiedan berhenti sejenak, lalu berkata, jika pasukanmu ingin memasuki gerbang abadi, mereka hanya dapat memasuki beberapa gerbang abadi kecil terlebih dahulu. Hanya ada satu gerbang abadi kecil di daerah kami, dan itu adalah gerbang abadi Duanyun. Gerbang peri generasi kedua yang kaya. Lu Chen terkejut. Ya, Duanyun Xianmen memiliki titik perekrutan di kota Xiaoxian, selama mereka resmi abadi, tidak peduli baik atau buruk, mereka akan menerimanya. Kaisar Xiedan melirik Lu Chen, dan berkata tanpa daya, tetapi kamu pasti tidak akan menerimanya, kamu hanya akan ditangani oleh mereka. Kalau begitu mari kita lihat, siapa yang akan mengurus siapa. Lu Chen tersenyum, dan bertanya dengan aneh,
jika saya merawat ayah dari generasi kedua yang kaya, bisakah saya menjadi kepala sekte Duanyun Xian? Itu tidak bisa dilakukan. Jika ketua Duanyun sudah mati, dia hanya bisa digantikan oleh wakil ketua. Kapan aku akan menjemputmu? Kaisar Xiedan tertawa, tidak menyetujui perkataan Lu Chen, dan berkata, jika kamu menjaga guru Duanyun, kekuatan di belakang guru Duanyun akan menjagamu. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Xuan Xian, sebaiknya kamu berpikir 2 kali, lalu pergi. Kaisar Xiedan menasihati Lu Chen untuk tidak keluar begitu saja, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dalam 3 bulan, saya harus mengikuti penilaian Dan Xian, bagaimana mungkin saya tidak keluar? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dia tidak repot-repot memikirkannya sebelum resmi menjadi peri. Sekarang tulang peri belum terbentuk sempurna, tidak ada gunanya mengolahnya, jadi lebih baik terus berlatih Miesikuan. Miesi berbeda dengan Zantian, Miesikuan menjadi semakin mahir jika Anda sering melatihnya, dan penguasaan keterampilan tinju dapat membantu meningkatkan kekuatan. Selama Zantian dapat mengaktifkan pisau itu, dia akan memiliki kekuatan yang relevan dengan level pisau itu, dan dia dapat langsung memotongnya. Tidak ada gerakan yang perlu dibicarakan, dan dia tidak perlu banyak berlatih. Setelah itu, ledakan terus terdengar dari pegunungan peri di sekitar Xiao Fenzong, mengguncang ladang di sekitarnya. Kadang-kadang, gunung peri dihancurkan. 7 hari kemudian, dengan bantuan pil transformasi Jiuxuan, anggota Legiun juga terus berkultivasi ke kondisi energi abadi yang meluap, dan memasuki proses penggantian tulang abadi, dan lalu berhenti berlatih. Orang yang paling cepat berhenti berlatih adalah Ling Xi. Lalu ada Ling Yan, dan kemudian ada 1000 pembudidaya panah klan roh. Orang-orang dari ras roh memiliki fisik yang mudah untuk dikembangkan, dan mereka bahkan dapat meregenerasi tubuhnya lebih cepat daripada manusia biasa. Kecuali Lu Chen, anggota Legiun lainnya lebih lambat dari orang-orang spirit race. Setelah itu, anggota inti seperti Ming Yue, Wan Er, Sang Guanjin, dan Ruhua juga berhenti berlatih satu demi satu. Anggota Legiun biasa membutuhkan lebih banyak waktu, dan mereka tidak berhenti berlatih sampai hari ke-10. Tetapi saat ini, Lu Chen telah mencapai tahap akhir penggantian tulang, dan bahkan tulang peri hampir terbentuk. Lu Chen mengumpulkan semua orang dan mewariskan 3 keterampilan abadi yaitu pedang, senjata, dan pedang. Bagaimanapun, energi surgawi setiap orang sudah penuh, dan janin surgawi sudah terbentuk. Dengan dukungan energi langit yang cukup maka penggantian tulang akan dilakukan secara otomatis, dan tidak diperlukan pelatihan khusus. Jangan buang waktu ini, setiap orang harus memilih keterampilan abadi tingkat rendah untuk dilatih, dan mari kita membicarakannya setelah beberapa saat. Namun setelah menyelesaikan tahap terakhir penggantian tulang, dia membutuhkan tempat yang tenang, jadi Lu Chen bersembunyi di kamarnya. 1 jam kemudian, klik, tulang Lu Chen tiba-tiba meledak. Semua tulangnya hilang, dan tulang-tulang makhluk abadi terbentuk. Dilahirkan kembali, secara resmi diabadikan. Pada saat itu, tulang abadi tampak seperti jurang maut, menelan semua esensi abadi di tubuhnya. Di bawah bimbingan tulang abadi, seluruh tubuh abadi mulai menyerap esensi abadi. Dan sejumlah besar energi abadi yang terkumpul dimusnahkan oleh tulang abadi. Bagaimana mungkin ada energi abadi tambahan yang dapat diserap oleh tubuh abadi yang lapar dan haus? Lu Chen segera menyadari bahwa ini adalah alam keabadian pertama, alam abadi kuning. Tubuh abadi dibentuk dan dapat menyimpan energi abadi dalam jumlah besar. Dia harus segera memasuki kultivasi untuk mengkonsolidasikan alam tingkat tinggi. 9 naga kembali ke satu seni sedang berjalan, dan 5 urat naga diaktifkan, dengan panik melahap energi abadi, mengubah sejumlah besar energi abadi, dan mengisi kekosongan dalam tubuh abadi. Di dunia fana, selama 9 naga kembali ke satu Jue memiliki konsentrasi aura yang sesuai, ia adalah penguasa aura. Di wilayah abadi, Jiulong Gui Jue juga ahli energi abadi, dan dia tidak pilih-pilih. Setelah 1 hari, 5 pembuluh darah naga menelan ki abadi yang tak terhitung jumlahnya dan mengubah sejumlah besar energi abadi, hampir tidak memenuhi kebutuhan tubuh abadi. Dan alam secara bertahap berkonsolidasi, dan kekuatan setengah abadi menghilang. Sebaliknya, kekuatan peri kuning murni muncul, dan kekuatannya naik ke tingkat yang baru. Dan kekuatan baru lahir yang tak terhapuskan di tubuh Lu Chen segera melekat pada kekuatan abadi, dan secara bertahap berubah menjadi kekuatan sekuat kekuatan abadi. Peri kuning normal hanya memiliki 1 kekuatan peri
Kuning murni. Lu Chen yang abnormal memiliki dua kekuatan abadi kuning murni yang identik. Saat dia resmi menjadi abadi, kekuatan Lu Chen 2 kali lipat dari level yang sama, dan kekuatan dasar saja dapat mengalahkan level yang sama. Jika dia memanggil Zhan Shen dan menggunakan Miesi Quan, kekuatan tempurnya tidak terbayangkan. Adapun berapa level yang bisa dilawan, Lu Chen juga tidak tahu, dia baru saja secara resmi memasuki keabadian, dan dia belum mengalahkan siapapun. Kekuatan keabadian kuning murni Lu Chen masih berwarna terang dan kekuatannya lemah. Ini adalah tahap awal dari keabadian kuning. Selanjutnya, Anda dapat secara resmi masuk dalam jajaran budidaya abadi. Jadi, untuk memupuk keabadian, seseorang harus membutuhkan bantuan sumber daya budidaya abadi. Jika tidak, hanya mengandalkan menyerap energi abadi dan mencoba meningkatkan alam kecil, saya tidak tahu apakah saya harus berkultivasi hingga tahun monyet. Setelah memasuki keabadian, seluruh tubuh abadi adalah kumpulan energi abadi. Kapasitasnya sangat besar, dan dibutuhkan energi abadi dalam jumlah yang sangat besar untuk mengisinya. Penting untuk menumbuhkan energi abadi yang cukup untuk mengisi kumpulan energi abadi di tubuh fisik, sehingga dapat menerobos, jika tidak perlu membicarakannya. Mengolah keabadian di alam abadi lebih sulit daripada berkultivasi di alam fana, dan membutuhkan waktu yang lama, karena tubuh abadi memiliki kolam sianyuan dengan kapasitas yang menakutkan. Oleh karena itu, makhluk abadi di sini membangun alam kecil dan berlatih selama 1000 atau ratusan tahun di setiap kesempatan. Tentu saja, jika ada ramuan utama yang sesuai untuk membantu dan mempercepat transformasi esensi abadi, waktu terobosan dapat dipersingkat. Ramuan kuning. Mengambil ramuan kuning dalam jumlah besar dapat mempersingkat waktu setiap wilayah kecil. Pil abadi kuning adalah ramuan peringkat terendah, yang dapat disempurnakan oleh kaisar alkimia biasa, dan bahkan pil dengan kualitas lebih tinggi dapat disempurnakan oleh kaisar alkimia tingkat tinggi. Lu Chen adalah kaisar alkimia peringkat 9, jadi menyempurnakan ramuan kuning ini secara alami bukanlah masalah, dan bahkan menyempurnakan 9 garis indah pun tidak masalah. Hanya saja pil binatang setengah abadi tidak ada gunanya, bahan inti dari pil abadi kuning adalah pil binatang abadi tingkat pertama. Untungnya, bisnis alkimia sekte kecil ini sebagian besar didasarkan pada ramuan kelas bawah, dan harus ada stok ramuan tingkat pertama. Lu Chen berhenti membudidayakan makhluk abadi, memasuki sekte cabang kecil, dan pergi menemui master sekte cabang kecil untuk membeli pil binatang abadi tingkat pertama. Binatang peri tingkat pertama adalah binatang peri tingkat terendah di negeri dongeng. Jumlah mereka sangat besar dan mudah diburu, sehingga tidak berharga bagi Danzong. Oleh karena itu, sekte kecil ini menyimpan sejumlah besar pil binatang abadi tingkat pertama, yang digunakan untuk memurnikan pil peri kuning. Bisnis ramuan utama sekte kecil hanya menjual ramuan, bukan bahan, termasuk ramuan. Tetapi status alkimia Lu Chen di sekte kecil terlalu tinggi, master sekte tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Lu Chen, tetapi tidak perlu membelinya, berikan saja. Lu Chen membuka mulutnya lebar-lebar, dan dia membuka mulutnya untuk mendapatkan 5.000 koin, menyisakan ruang untuk tawar-menawar. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa penguasa cabang kecil tidak memotong harga apapun, dan bahkan tidak mengerutkan kening, hanya memberikannya dengan lambaian tangannya yang besar, dengan sangat berani. Setelah mengirimkan pil binatang surgawi tingkat pertama, Master Sekte hanya mengeluarkan sejumlah ramuan untuk memurnikan ramuan kuning dari gudang sekte kecil, dan memberikannya kepada Lu Chen bersama-sama. Kali ini, penguasa Xiaofan mengeluarkan banyak darah, yang dianggap sebagai kebaikan bagi Lu Chen. Tapi kali ini, Lu Chen secara alami sangat gembira, seperti yang diharapkan, mengandalkan sekte alkimia untuk berkultivasi adalah hal yang paling nyaman. Jika saya tahu bahwa penguasa Xiaofan sangat bangga, terakhir kali saya membuat pil kelahiran kembali, saya tidak pergi membeli obat dari Kaisar Xie dan akan sangat menyenangkan untuk pergi langsung ke penguasa Xiaofan. Lu Chen bahkan menginginkan tungku alkimia yang lebih baik, tetapi sayangnya, suzerain tidak dapat membantu dalam masalah ini. Karena, sekte kecil di sini semuanya menyempurnakan ramuan kelas bawah, dan juga menggunakan tungku abadi tingkat rendah. Bagaimana bisa ada tungku abadi yang bagus untuk Lu Chen? Lu Chen kembali ke kota yang terkepung, pergi ke ruangan yang sunyi, dan menemukan Firefox yang masih terlahir kembali. Bos, kamu telah menjadi peri, tapi aku belum berevolusi menjadi binatang peri. Firefox tampak bingung, dan berkata lagi, evolusi saya tidak secepat naga besar,
dan Anda mengganggu proses evolusi saya. Kapan saya bisa menjadi makhluk peri? Kamu bisa meluangkan waktumu. Tugasmu adalah membuat alkimia, bukan bertarung. Cepatlah berevolusi menjadi binatang peri, kata Lu Chen. Ambang batas penilaian dan Xian adalah yang abadi bagi manusia, dan binatang yang abadi bagi binatang. Saya tidak memenuhi syarat sebagai binatang setengah abadi. Firefox berkata lagi, Anda menangkap saya untuk membuat alkimia sekarang, apakah Anda masih ingin saya menguji alkimia? Kamu bantu aku menyempurnakan pilnya dulu, lalu berevolusi jika kamu punya waktu ekstra, itu harusnya tepat waktu. Lu Chen tidak terlalu peduli, dan segera mengajari Firefox alkimia untuk memurnikan ramuan kuning, dan mengajari Firefox metode pemurnian ramuan kelas atas, sehingga pencapaian alkimia Firefox dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah itu, Lu Chen menyiapkan ratusan tungku abadi tingkat rendah, dan bekerja dengan Firefox untuk menyempurnakan ramuan kuning. Meskipun tungku abadi tingkat rendah sangat rendah, ia hanya dapat memurnikan ramuan tingkat rendah, dan ramuan kuning juga merupakan ramuan tingkat rendah. Selama ada cukup rumput peri, dengan pencapaian tinggi Lu Chen dalam alkimia, dia juga bisa menyempurnakan 9 ramuan kuning yang cantik. Firefox adalah binatang api, lahir dengan kemampuan yang kuat untuk mengendalikan api, dan telah mempelajari teknik pemurnian ramuan kelas atas, jadi tidak ada masalah untuk menyempurnakan ramuan 9 warna. Waktu pemurnian pil abadi kuning lebih lama dibandingkan dengan pil tulang transformasi, dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan 9 pola warna-warni. Satu orang dan satu binatang, butuh 7 hari 7 malam, dan ratusan tungku abadi untuk memurnikannya tanpa henti, untuk memurnikan 500.009 pil abadi kuning cantik. Dibutuhkan waktu yang hampir sama dengan penyempurnaan pil transformasi Jiuxuan, tetapi jumlah yang dihasilkan 2 kali lebih kecil. Tetapi saat ini, semua orang di Legiun telah menyelesaikan tulang abadi satu demi satu, dan semuanya secara resmi menjadi abadi. Ada lebih dari 5.000 orang di tentara, dan 500.000 ramuan kuning tidak akan cukup untuk sementara waktu. Bagaimanapun, ini bukan ramuan kuning biasa, tapi ramuan kuning Jiuxuan kualitas tertinggi. Kekuatan obat ramuan Jiuxuan ini terlalu kuat, dan toleransi orang biasa terbatas. 2 pil sekaligus sudah cukup, dan tidak perlu minum terlalu banyak. Tubuh fisik Lu Chen diberkati dengan 5 urat naga, dan dia dapat menahan obat lebih baik daripada yang lain, jadi dia meninggalkan 1009 pil abadi kuning cantik untuk digunakan sendiri, dan membagikan sisanya kepada semua anggota Legiun. Lu Chen memberi dirinya 10 hari untuk berlatih keabadian untuk melihat seberapa banyak dia bisa meningkat. 10 hari kemudian, Lu Chen hendak berangkat, jika tidak, dia tidak akan tepat waktu untuk penilaian dan Xian. Selain itu, Firefox telah menunda evolusinya selama 7 hari, dan 10 hari ini dapat dianggap sebagai pengisian ulang Firefox. Faktanya, evolusi Firefox tidak terlalu lambat. Tubuh Fana pada dasarnya telah berubah, dan sudah hampir waktunya untuk mengubah tulang peri. Hanya saja penggantian tulang pada binatang berbeda dengan manusia, perlu dilakukan dalam proses evolusi di tempat yang tenang, dan tidak seperti manusia yang dapat mengganti tulang secara otomatis. Mengapa kamu tidak meminumnya sedikit saja dan melihat apakah ini dapat mempercepat evolusi? Ngomong-ngomong, Lu Chen membuang pil transformasi Jiuxuan dalam jumlah besar untuk Firefox. Saya binatang api. Anda harus memberi saya obat khusus untuk binatang api. Obat ras Anda tidak berpengaruh pada saya. Firefox berkata dengan marah. Ramuan yang khusus digunakan untuk binatang api adalah ramuan yang sangat terpencil yang disebut pil binatang mendalam api abadi. Benda ini membutuhkan pil binatang api abadi dari alam abadi untuk dimurnikan. Hanya ada sedikit binatang api di dunia fana, dan bahkan ada lebih sedikit binatang api peri di negeri dongeng. Di mana saya bisa menemukan pil binatang api peri untuk membantu Anda membuat alkimia? Lu Chen juga memandang binatang api itu dengan marah, dan berkata, pil transformasi tubuh manusia ini terutama digunakan untuk mengubah tubuh fana menjadi tubuh peri. Meskipun efeknya pada binatang tidak besar, efeknya masih kecil. Mungkin ada kejutan. Petik 2. Ramuan yang digunakan oleh ras humanoid Anda cukup nikmat ketika saya memperbaikinya, tetapi jika saya ingin memakannya. Firefox melihat pil transformasi Jiuxuan itu, mengerutkan kening, dan tampak jijik. Benda-benda ini mirip dengan siang di mataku, tidak peduli betapa menjijikkannya tampilannya, betapa menjijikkannya baunya, bagaimana kamu menyuruhku memakannya. Harus turun.
Jika makan siang dapat mempercepat evolusi sedikit, kamu dapat menutup hidungmu dan menelannya, dan kamu tidak akan mati, kamu takut pada burung. Lu Chen tersenyum. Cik Xiang, saya tidak tahu apakah saya bisa menelannya, kata Firefox dengan wajah sedih. Paksa diri Anda untuk menelannya. Atau, jika Anda membayangkannya dari sudut lain, jika Anda tidak menelannya, Anda akan mati, jadi motivasinya akan datang. Pikirkan lagi, setelah menjadi binatang api peri, menjadi generasi abadi yang dikagumi oleh yang abadi, betapa agungnya. Lu Chen tertawa keras, dan pergi setelah berbicara, meninggalkan Firefox untuk mengkhawatirkan sekelompok siang. Ketika Lu Chen kembali ke kamar, Wanner dan Mingyue sudah berlatih dan mengkonsolidasikan negeri dongeng kuning. Lu Chen tidak mengganggu kedua istrinya yang cantik, dia hanya menemukan sudut untuk berlatih, dan menelan 9 pil abadi kuning cantik yang pertama. Setelah meminum ramuan itu berubah menjadi kekuatan obat murni, dan langsung tenggelam ke dantian. Sayang sekali Lu Chen tidak memiliki dantian, dan hanya Chaos Orb yang ada di dantiannya. Chaos Orb tidak menyerap kekuatan obat, sehingga memaksa kekuatan obat untuk menyebar ke seluruh tubuh, mencari tempat untuk diserap. Lu Chen dengan cepat memindahkan 9 naga kembali ke satu Jue, membangunkan 5 pembuluh darah naga, menurunkan keinginannya, dan memerintahkan 5 pembuluh darah naga untuk menyerap kekuatan obat. Tanpa diduga, 5 urat naga tidak menuruti keinginan Lu Chen, tetapi terus menyerap energi abadi, menutup mata terhadap kekuatan obat, dan bahkan menolak kekuatan obat. Benar saja, hanya dantian yang bisa menyerap kekuatan obat dari pil umum, bukan pembuluh darah bela diri. Lu Chen menghela nafas tak berdaya, dan tidak punya pilihan selain menggunakan metode menggerakkan istana dan mengubah denyut nadi untuk memaksa kekuatan obat ramuan kuning keluar dari tubuhnya. Pil abadi kuning berbeda dengan pil transformasi tulang, ini adalah obat utama untuk budidaya makhluk abadi, sedangkan pil transformasi tulang tidak. Kekuatan obat dari Transforming Bone Pill adalah untuk membersihkan tubuh fana, langsung diserap oleh tubuh, dan tidak ada hubungannya dengan dantian. Oleh karena itu, pil transformasi hanya dapat bekerja pada Lu Chen, tetapi pil abadi kuning tidak bisa. Tapi kekuatan obat dari Yellow Immortal Pill perlu diserap oleh dantian. Tanpa dantian, Lu Chen benar-benar tidak ada hubungannya. Berlatih di benua Yuanwu, tidak bisa mendapatkan manfaat dari pil umum selalu menjadi penyakit jantung Lu Chen. Hal yang sama terjadi di wilayah abadi sekarang, tidak ada cara untuk membalikkan situasi yang tidak menguntungkan ini. Lu Chen seperti menangis tanpa air mata. Untungnya, 5 urat naga tidak pilih-pilih tentang konsentrasi energi abadi, yang membuat Lu Chen sangat bersyukur. Anda tidak bisa berlatih kapanpun dan dimanapun di benua Yuanwu, tapi Anda bisa berlatih di Xianyu yang telah mengalami kemajuan besar. Tanpa bantuan pil, saya berlatih 9 naga kembali ke satu Jue secara normal, dan tingkat kultivasi saya meningkat lebih cepat daripada yang lain. Lu Chen masih penuh percaya diri dalam mengolah keabadian, dia tidak bisa menghilangkan ramuan kuning, dia bisa menyimpannya untuk saudara-saudaranya, dan dia bisa berlatih dengan normal. Dia sekarang memiliki 5 pembuluh darah naga untuk menarik energi abadi, dan dia dapat mengubah energi abadi dengan cepat, siapa yang dapat menandinginya. Jika ada 1 urat naga lagi, kecepatan kultivasi akan lebih cepat. Pembuluh darah naga ke-6 bisa terbangun di Xianyu, tapi aku tidak tahu bagaimana kondisi untuk kebangkitannya. Apakah kamu harus mati sekali untuk membangkitkan urat naga ke-6? Tapi, bagaimana caraku mati? Apakah cara yang benar untuk bangkit dan terbuka? Pertanyaan ini telah ada di benak Lu Chen sejak dia memasuki alam abadi, dan dia tidak pernah dapat menemukan jawaban yang benar. Pembuluh darah naga ke-6 adalah apa yang selalu ingin dibangkitkan oleh Lu Chen, tetapi dia tidak pernah bisa menemukan waktu untuk membangunkannya. Karena, Lu Chen tidak tahu waktunya. Bagaimanapun, waktu ini pasti berhubungan dengan kematian. Di benua Yuanwu, ketika pembuluh darah naga pertama terbangun, dantian Lu Chen dihapuskan, pembuluh darah bela dirinya ditarik, dan dia berada di ambang kematian. Setelah itu, kebangkitan pembuluh darah naga kedua, ketiga, keempat dan kelima semuanya terjadi di ambang kematian. Jadi, bagaimana dengan urat naga ke-6? Terkadang, Lu Chen benar-benar ingin mati sekali. Tidak benar-benar mati, tapi sekarat. 10 hari kemudian, Lu Chen mengolah sejumlah besar energi abadi, dan akhirnya memberi makan tubuh abadi yang lapar dan haus, dan kelebihan energi abadi dituangkan ke dalam kolam abadi di tubuhnya. Hanya saja kapasitas kolam Xianyuan terlalu mengerikan,
begitu banyak sianyuan yang dituangkan ke dalamnya, dan hanya terjadi percikan saja. Diperkirakan akan memakan waktu 2 bulan untuk mengisi seluruh kolam sianyuan, dilihat dari transformasi mengerikan sianyuan seperti Jiulong Guiyijue. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika mereka sangat berbakat dalam budidaya, tanpa bantuan sumber daya yang besar, mungkin perlu waktu 2 tahun untuk mengisi kolam sianyuan. Tapi anggota Legiun dibantu oleh 9 pil abadi kuning cantik, jadi berbeda. Mungkin kecepatan peningkatan, saudara-saudaranya akan lebih lambat dibandingkan dengan Lu Chen, tapi tidak terlalu banyak. Tidak mungkin, sebagian besar orang di Legiun sedang berlatih Jiuxuan Kungfu, atau Kungfu alam fana, dan itu pasti tidak akan cepat. Lu Chen berlatih 9 naga kembali ke 1 Jue, yang merupakan teknik sesat, tidak ada yang bisa menandinginya. Lu Chen menghentikan latihannya, berhenti berlatih, membangunkan Waner dan Ming Yue, dan memberitahu mereka beberapa hal. Alasan utamanya adalah legiun lainnya sedang berkultivasi secara mendalam, dan Lu Chen tidak ingin mengganggu mereka, jadi dia hanya bisa meminta Waner dan Ming Yue untuk memberitahu mereka nanti. Lu Chen memikirkannya dengan jernih, dan pergi ke penilaian dan Xian sendirian. Waktunya hampir habis, dan tidak nyaman untuk membawa seluruh legiun ke sana. Oleh karena itu, semua orang di Legiun Zelot akan terus berlatih di sekte kecil, yang relatif aman, tunggu saja dia kembali. Ketika Lu Chen kembali, dia memimpin pasukan meninggalkan sekte kecil, dan pergi mencari gerbang peri untuk menetap sementara. Dewa abadi yang baru dipromosikan akan mengalami kehidupan yang sangat sulit di negeri dongeng jika mereka tidak memasuki gerbang peri. Bahkan jika Lu Chen dapat menyempurnakan 9 pil abadi cantik dan memiliki banyak sumber daya untuk mendukung seluruh pasukan, bagaimana dengan keterampilan abadi, keterampilan tempur, dan beberapa keterampilan rahasia? Sekte abadi ini hanya memilikinya, tetapi Lu Chen tidak. Bahkan kenangan agung yang diwarisi Lu Chen pun tidak. Dalam ingatan itu, masih ada teknik budidaya dan keterampilan tempur dari dunia fana di masa lalu, dan tidak ada satupun peringkat abadi. Namun di kedalaman lautan ingatan Lu Chen, ada ingatan tertutup yang belum terbuka. Bukan pula berarti memori yang tertutup itu tidak pernah dibuka. Telah terjadi beberapa kali, tetapi memori yang tertutup secara otomatis terbuka, melepaskan keinginan abadi, dan menyelamatkan Lu Chen. Namun, selain secara pasif membuka memori yang tertutup itu, Lu Chen tidak bisa mengambil inisiatif untuk membukanya, apalagi memata-matai apalagi yang ada di dalamnya. Jika Lu Chen menemukan cara untuk membukanya, itu akan menjadi makmur. Fakta bahwa memori tertutup memiliki kehendak abadi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang lebih baik di dalamnya. Lu Chen keluar dari kamarnya dan pergi mencari Firefox di kamar bawah. Benar saja, Firefox tidak mengecewakan Lu Chen. Rubah api ditutupi dengan api dari langit, dan kekuatan binatang peri meledak. Ia dapat terlahir kembali, dan secara resmi memasuki jajaran binatang peri. Lu Chen sangat gembira, ada alkimia lain di Xianyu, dan itu adalah alkimia rubah. Firefox masih tenggelam dalam kegembiraan menjadi peri, dan sebelum dia sadar kembali, dia dilemparkan ke dalam Chaos Orb oleh seseorang, benar-benar tercengang. Lu Chen meninggalkan Firefox, dan pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari Dajiao. Namun naga besar itu telah menjadi kuat dan telah berhasil mengubah tubuhnya. Tanduk lurus di kepalanya berubah bentuk, dan beberapa tanduk telah tumbuh, yaitu tanduk naga. Sisik naga cian di tubuh naga besar telah terlepas seluruhnya, dan sisik naga cian telah tumbuh kembali, yang bahkan lebih sulit lagi. Pada saat ini, naga banjir besar tidak lagi mengeluarkan nafas naga, melainkan mengeluarkan nafas naga. Qinglin Jiao telah berubah menjadi naga, itu seharusnya disebut naga Qinglin. Benar, ini bukan Qinglong, tapi Qinglin Long. Sebab, naga besar ini memiliki wajah yang garang, dan nafasnya sangat jahat, dilihat dari manapun, itu adalah naga yang jahat. Qinglong adalah naga sungguhan, tetapi naga jahat bukanlah naga sungguhan. Bagaimana bisa disebut Qinglong? Namanya Qinglin Long, yang berbeda dengan Qinglong. Adikmu, kamu akhirnya berubah menjadi seekor naga. Tapi kamu berubah menjadi naga jenis apa? Sungguh menjengkelkan menjadi naga sungguhan. Saya keturunan Kowloon. Bukankah citra saya akan rusak jika saya membawa naga jahat keluar dari jalan? Lu Chen memandang Qinglin Long, alisnya yang seperti pedang hampir berkerut. Hei, bos, sudah kubilang saat aku di benua ular naga. Untuk mengubah naga ular kita menjadi naga sungguhan,
kita harus melalui tahap naga jahat, dan aku tidak bisa menahannya. Meskipun aku naga jahat, hatiku tidak jahat. Sebenarnya, aku naga yang baik. Dan, aku berjalan bersamamu, aku hanya akan melakukan perbuatan baik, bukan perbuatan buruk. Naga bersisik biru itu menoleh dan berkata sambil tersenyum. Lalu kapan kamu bisa berubah menjadi naga sungguhan? Lu Chen bertanya. Aku juga tidak tahu. Lagi pula, aku sudah mencapai tahap naga jahat. Bukankah cepat atau lambat aku akan menjadi naga sungguhan? King Lin Jiao berkata lagi, selama sumber daya untuk evolusi mencukupi, mungkin hari itu akan segera tiba. Apakah naga jahat itu manusia setengah dewa atau binatang dewa? Lu Chen bertanya lagi. Naga, tentu saja itu adalah binatang dewa, ini tidak dapat dipertanyakan. King Lin Jiao mengangguk dengan cepat, dan berkata dengan sedikit malu, hanya saja naga jahat adalah binatang kelas bawah, dan naga asli adalah binatang kelas atas. Xiaoyu level berapa? Lu Chen bertanya lagi. Ini, ekspresi naga bersisik biru sedikit berubah, dan dia berkata dengan canggung, ya, unicorn giok, itu adalah binatang dewa kelas atas seperti Phoenix 9 surga milik Kaisar Feng Yao. Kalau begitu kamu harus bekerja keras, berusaha untuk berevolusi menjadi naga sungguhan, dan menjadi monster kelas atas. Kata Lu Chen, kami bekerja keras, dan kami masih membutuhkan bantuan bos untuk memberikan lebih banyak sumber daya evolusioner. Naga bersisik biru itu menyeringai lagi. Berhenti bicara omong kosong, aku akan mencari air peri khusus di negeri dongeng, dan mengganti mata air spiritual dari Chaos Orb. Lu Chen mengulurkan tangan dan meraih tanduk naga dari naga skala hijau, dan hendak menyeretnya ke dalam manik yang kacau. Sekarang, kamu pergi jalan-jalan bersamaku, kecepatan terbangmu cepat, aku membutuhkanmu sebagai tunggangan. Hei bos, jangan bergerak, itu tanduk naga, itu simbol naga, keberadaan kekuatan naga, kamu tidak bisa meraihnya begitu saja. King Lin Jiao panik beberapa saat, dan melemparkan ekor naga itu ke depan Lu Chen lagi. Lebih baik, ambil ekor naga itu, hanya ini yang bisa kuterima. Hanya kamu yang mendapat masalah. Lu Chen Shen memperhatikan naga King Lin dengan baik, melepaskan tanduknya, meraih ekor naga itu, dan menyeretnya langsung ke dalam manik yang kacau. Setelah itu, Lu Chen meninggalkan kota yang terkepung, pergi ke sekte kecil untuk mencari 3 penjaga, dan memenuhi janji yang telah dia buat sebelumnya. Ketika para penjaga melihat Lu Chen, mereka terkejut dan merasa sedikit tidak terbayangkan. Mereka awalnya mengira Lu Chen harus berlatih setidaknya beberapa tahun sebelum dia dapat sepenuhnya mengubah dirinya menjadi tubuh peri. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, Lu Chen sudah berada di tahap awal Huangxian, dan nafas abadinya stabil, dan seluruh tubuh abadinya sangat stabil. Ketiga penjaga tidak berani bersaing dengan Lu Chen di pihak sekte kecil, jadi apa gunanya? Jadi, ketiga penjaga itu memancing Lu Chen ke Gunung Xianshan di dekatnya, di mana mereka bertarung untuk melihat seberapa besar potensi Lu Chen. Dan Lu Chen meminta para penjaga untuk memenuhi janjinya, juga untuk melatih keterampilannya, dan juga mencoba kekuatan tempurnya sendiri, bisakah dia melawan Xuanxian. Ketiga penjaga, ini semuanya adalah Xuanxian, 2 berada pada tahap awal Xuanxian, dan 1 berada pada tahap tengah Xuanxian. Di daerah kelas bawah seperti tepi negeri dongeng, mereka bisa dianggap kuat. Di daerah ini, sebagian besar penduduknya adalah Huangxian, dan tidak banyak Xuanxian. Kalau tidak, kepala Duanyun hanyalah tahap akhir dari Xuanxian, jadi bagaimana dia bisa duduk di area ini? Kaisar Ludan, izinkan saya mencobanya terlebih dahulu. Seorang penjaga di tahap awal Xuanxian melangkah maju terlebih dahulu, saya jauh lebih tinggi dari Anda. Jika Anda dapat mengambil 3 gerakan dari saya, potensi Anda pasti sangat besar. Ayo, Lu Chen mengangkat tinjunya dan membuka posisi menyerang, tapi dia tidak memanggil Sanshen. Karena lawannya tidak membuka penglihatannya, dia tentu saja tidak ingin memanggil Sanshen. Lu Chen ingin merasakan seberapa besar perbedaan antara Xuanxian dan Xuanxian ketika dia bertarung hanya untuk kekuatan dasar. Bagaimanapun, penjaga sekte kecil bukanlah musuh, jadi dia pasti tidak akan dibunuh. Pukulanmu sangat kuat, aku akan bertarung denganmu, kamu memukul dulu. Kata penjaga itu, oke, beri aku pukulan. Lu Chen menggunakan metode mental tinju Miesi, dan segera mengayunkan tinjunya dan melemparkannya ke arah penjaga. Pukulan itu, yang kelihatannya biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja, sebenarnya mengandung kekuatan yang menakutkan, siap meledak dengan satu sentuhan.
Ayo, penjaga itu bingung dengan pukulan biasa itu. Dia tidak bisa melihat betapa kuatnya pukulan Lu Chen, jadi dia hanya memukulnya dengan santai tanpa mencoba yang terbaik.